Pernah nggak sih ngerasa udah bikin program pelatihannya oke banget, tapi kok pas di lapangan dampaknya kayaknya kurang nendang? Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita akan bongkar tuntas resepnya. Kita akan bedah bareng gimana caranya merancang pelatihan yang bukan cuma jalan, tapi benar-benar berhasil, khususnya buat kita semua, para aparatur sipil negara. Oke, jadi ada 4 langkah besar yang bakal kita bahas. Pertama, kita cari tahu dulu akarnya. Apa sih masalahnya? Kedua, kita desain pengalaman belajarnya biar seru dan kena sasaran. Ketiga, kita pilih cara dan materi yang paling pas. Dan terakhir, yang paling penting, kita ukur dan pastikan semua usaha kita ini ada hasilnya. Anggap aja ini peta perjalanan kita ya. Tapi sebelum kita melangkah lebih jauh, coba deh kita berhenti sejenak dan jujur sama diri sendiri. Di tengah dunia yang lari kenceng banget ini, tim kita udah bener-bener siap belum sih buat tantangan besok? Nah, pelatihan yang tepat itu bisa jadi jawabannya. Yuk, kita cari tahu caranya. Oke, kita mulai dari yang paling dasar ya, fondasinya, kesenjangan kompetensi. Kunci dari setiap program pelatihan yang sukses itu bukan dari asumsi atau kira-kira, tapi dari diagnosis yang tajam. Kita harus tahu persis kebutuhan di lapangan itu apa. Jadi, apa sih sebenarnya analisis kesenjangan kompetensi ini? Gampangnya, anggap aja ini alat ronsen buat organisasi kita. Alat ini bantu kita melihat dengan jelas jarak antara kemampuan tim kita sekarang dengan kemampuan ideal yang seharusnya mereka punya. Tugas kita, ya menjembatani jarak itu. Caranya gimana? Gampang, cuma ada 3 langkah kok. Pertama, kita tentuin dulu garis finishnya. Standar idealnya itu seperti apa? Kedua, kita foto kondisi sekarang. Kita ada di posisi mana? Nah, yang ketiga, kita bandingkan keduanya. Temukan gapnya, lalu kita tentukan mana yang paling penting untuk segera dibereskan. Nah, kalau masalahnya udah ketemu, saatnya kita jadi arsitek solusinya. Ini dia bagian kedua, merancang pengalaman belajar. Di sini, pola pikir kita harus bergeser. Bukan lagi cuma soal ngasih informasi, tapi soal menciptakan transformasi nyata di setiap peserta. Di sini ada perubahan besar nih. Dulu kita mungkin kenalnya desain instruksional yang tradisional, yang fokusnya ya ke materi. Titik. Tapi sekarang zamannya udah beda. Kita ngomongin desain pengalaman belajar atau LXD. Fokusnya bukan lagi konten, tapi manusianya, pesertanya. Pendekatan ini melihat seluruh perjalanan belajar mereka biar lebih nyambung, menarik, dan manusiawi. Kuncinya cuma satu, desain yang berpusat pada pembelajar. Artinya, kita harus benar-benar masuk ke kepala peserta kita. Kita harus paham apa sih yang mereka butuhin, gimana cara belajar yang mereka suka, terus kita buat alur belajar yang personal buat mereka. Dan yang paling penting, kita dorong mereka buat aktif, bukan cuma jadi pendengar pasif. Nah, goal utamanya itu mengubah peserta dari yang tadinya cuma dengerin, jadi ikut main. Mereka nggak lagi cuma nerima informasi, tapi mereka ikut membangun pemahamannya sendiri lewat diskusi, praktek, dan coba-coba. Ini dia cara yang bikin ilmu itu benar-benar nempel. Oke, dari gambar desain, sekarang kita turun tangan buat ngebangunnya. Bagian ketiga ini soal milih bahan bangunan dan alat kerja yang pas. Setelah tahu tujuannya apa dan buat siapa, sekarang saatnya kita pilih metode dan materi yang paling efektif. Kalau kita lihat trennya sekarang, blended learning atau metode campuran ini jadi primadona. Kenapa? Ya karena ini pendekatan yang paling cerdas, menggabungkan enaknya interaksi tatap muka dengan fleksibelnya belajar online. Buat kita di lingkungan ASN yang dinamis dan jadwalnya padat, ini pas banget. Jadi, blended learning itu apa sih? Simpelnya, ini tuh gado-gado strategis antara sesi di kelas sama belajar mandiri via online. Keuntungan utamanya, fleksibilitas. Peserta bisa pelajari teori kapan aja mereka mau, jadi waktu tatap muka yang super berharga itu bisa kita pakai full buat diskusi, praktek, dan bedah kasus. Efisien banget kan? Dan biar kelasnya nggak ngebosenin, kita punya banyak senjata interaktif nih. Ada studi kasus, simulasi, main peran, diskusi kelompok, sampai belajar berbasis proyek. Kalau di dunia digital, ada e-learning sama micro-learning yang bikin materi jadi cemilan kecil yang gampang dicerna. Udah, tinggalin deh metode ceramah satu arah yang bikin ngantuk. Kita sampai di bagian terakhir. Dan jujur, ini bagian yang paling krusial. Menjamin mutu dan dampak. Karena program pelatihan, secanggih apapun desainnya, nggak ada artinya kalau kualitasnya abal-abal dan nggak ngasih dampak yang bisa diukur.
Karena pada akhirnya, sebagus apapun materi kita, kualitas pelatihan itu berdiri di atas dua tiang penyangga. Instrukturnya harus top, dan sistem evaluasinya harus benar-benar bisa nunjukin hasil nyata. Terus, instruktur yang profesional itu kayak gimana sih? Ini bukan cuma soal jago materi ya, mereka juga harus punya skill ngajar yang terbukti. Misalnya, lewat sertifikasi dari BNSP. Plus, pengalaman kerja yang relevan itu wajib, biar nggak cuma ngomongin teori. Ini standar minimum kalau kita mau pelatihan yang berkualitas. Ini harus digarisbawahi ya. Instruktur yang berkualitas itu bukan cuma pelengkap, tapi faktor penentu keberhasilan program kita. Jadi, investasi di instruktur yang tepat itu sama dengan investasi di kesuksesan pelatihan itu sendiri. Terakhir, gimana cara kita ngukur kesuksesan ini? Pakai aja model evaluasi 4 level. Level 1, kita tanya, pesertanya seneng nggak sama pelatihannya? Gampang. Level 2, mereka jadi nambah pinter nggak? Nah, level 3 nih yang penting, ilmunya dipakai nggak di kantor? Dan puncaknya, level 4, semua ini ada dampaknya nggak buat kinerja organisasi? Dengan begini, kita bisa buktikan kalau pelatihan kita beneran ada hasilnya. Nah, setelah kita bedah semua kerangka kerjanya, sekarang gantian saya yang mau nanya ke Anda. Coba renungkan, kira-kira kompetensi spesifik apa nih yang bakal jadi prioritas utama buat Anda kembangkan di tim Anda dalam waktu dekat? Karena perubahan besar selalu dimulai dari satu langkah kecil yang terencana. Terima kasih sudah menyimak.